Halo semua, balik lagi di BEM Podcast, Bima Muda Podcast. Balik lagi sama gua Rafli, Sultan Zulfikar. Jangan lupa di nama belakangnya jangan ditinggalin ya. Soalnya banyak nama Rafli itu. Nah, seperti biasa kita kolaborasi selalu dengan Baraja Coffee Indonesia. Aduh, seperti biasa juga teman-teman yang belum pernah ke Baraja Coffee Indonesia bisa langsung datang ke Tentara Pelajar nomor 107 Cirebon. Tepatnya ada di depan Grage Mall Cirebon. Dan kebetulan nih teman-teman ya, kita sekarang udah kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial juga. Seperti yang kemarin juga, kita selalu kedatangan narasumber yang hebat. Sekarang mungkin ada Gubernur Fakultas Ekonomi. BM Podcast, take your coffee, let's talk. Silakan bisa dikenalin aja dulu. Kenalin dulu ini ya. Iya, perkenalan dulu biar kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Oke lah. Saya Muhammad Iqbal Rizali, kebetulan memang sekarang saya diamanatkan untuk sebagai Gubernur Fakultas Ekonomi di periode 2020 sampai 2021. Saya dari Prodi Manajemen, saya dari angkatan 17. Oh iya. 17 tuh berarti sama Gilang nggak sih? Sama Edo. Oh sama Edo. Iya. Terus berarti dari ekonomi, berarti ngejabat jadi gubernur dari kapan nih? Saya dilantik dari tanggal 15 Januari. 15 Januari. Oh berarti baru ya? Baru. Sebelum pandemik berarti Sebelum ya? pandemik. Berarti kayak kurang enak juga ya? Baru ngejalanin udah ketemu sama pandemik. Iya, baru open recruitment kan, biasa kita buka dan itu sudah ada anggota, sudah mulai rapat kerja, tinggal eksekusi saja. Itu tuh kita udah dihadapkan dengan pandemi. Jadi ya semua program kerja seperti seminar yang telah kita agendakan kita reschedule semua. Sama berarti hampir semuanya kena lagi gara-gara pandemik nih. Aduh. Pusing ya dinya ya, sampai udah yang dirancang-rancang dari dulu-dulu. Ya, betul kan, Gub? Aduh, emang kacau. Dan ini juga memang keadaan yang masih belum pasti gitu kan. Nggak tahu sampai kapan. Jadi memang sebenarnya ya sudah gitu kan. Iya. Sampai waktu yang belum ditentukan itu. Kita juga masih kayak terombang-ambing gitu ya. Masih. Aduh. Terus punya kesibukan apa nih, Gub? Saya akhir-akhir ini mungkin kesibukan saya kalau tidak baca buku, saya sekarang lagi pengen ke pertanian. Saya mulai lagi menanam benih cabai yang cakep tuh. Soalnya berarti Gub tuh asal dari mana sih? Saya asal dari Cirebon. Oh, Cirebon. Saya dari Alun. Oh, berarti kalau pertanian tuh kayak padi kayak begitu? Jadi kayak di polybag gitu aja sih. Oh, polybag ya. Media tanamnya itu kita di polybag, coba ya mengisi waktu luang. Iya sih. Karena kalau nggak ada kesibukan boring juga ya. Iya. Ntar ujung-ujungnya stres juga. Kan iya. Kayak orang-orang kan banyak sekarang juga yang stres gara-gara pandemik ya. Kacau sih gara-gara pandemik ya. Semoga dunia cepat membaik lah ya, Gub ya. Amin. Terus nih Gub, sejarah perjalanan gubernur sendiri nih, apa istilahnya ya, kayak dari SD, SMP, SMA nih pernah ikut organisasi apa aja nih, Gub? Saya sebenarnya ikut organisasi itu dari mulai SMP gitu kan. Ya mungkin mulai SMP di situ saya mulai ikut di Paskibra ya. Paskibra. Gitu. Oh iya, kalau SMP belum ada Paskibra gitu kabupaten kan. Kayak gitu ya. Juga di Paskibra itu sebutannya kalau misalkan jadi ketua tuh sebutannya Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Nah, itu tuh ya. Pak Lurah. Pak Lurah gitu kan. Nah, setelah itu berapa tahun ya saya masuk ke SMA. Saya coba ikut ke organisasi pecinta alam. Wah. Nah, jadi sebenarnya saya bisa menemukan awal bagaimana idealisme itu yaitu dari organisasi pecinta alam gitu. Memang semua mengajarkan semua hal seperti itu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau bisa boleh dibilang saya sudah candu lah di organisasi gitu kan. Jadi ketika memang saya ke SMA gitu kan, SMA pas kuliah, ya saya coba pasti ikut melanjutkan aktivitas di organisasi. Tapi itu masuk kuliah ikut Mapala juga nggak? Enggak. Saya coba pengen ke hal yang lain. Berarti yang penting udah pernah gitu ya. Berarti sudah pernah gitu kan. Iya. Berarti kalau masalah organisasi mah udah pengalamannya udah lumayan gitu lah ya. Iya, dari SMP, dibilang. SMA gitu. SMA gitu kan. Kemudian juga sekarang di
Ngomong-ngomong SMA-nya di mana nih? Di Cirebon Saya juga? SMA di Cirebon, di SMA 1 Dugo Puntang. Kayak gitu. Kalau saya juga penasaran nih, pengalaman awal masuk kuliah gimana nih? Pengalaman awal-awal masuk gitu, jadi maba gitu loh. Kesannya gimana gitu? Sebenarnya waktu awal-awal masuk kuliah itu saya banyak timbul pertanyaan. Karena kan emang pengalaman basic saya di pecinta alam ya. Bagaimana kita untuk bagaimana berpikir kritis gitu. Sebagaimana mempunyai idealisme. Di situ saya mempunyai percaya diri yang tinggi gitu. Saat masuk awal kuliah gitu kan. Gitu kan. Saat perjalanan saya tempuh pas masuk kuliah, saya benar-benar hilang kendali gitu kan. Dan namanya kritis dan sebagainya. Karena di suatu tempat waktu tingkat 1 kan biasa kan ada kemah krida mahasiswa gitu. Oh, kayak KBS mungkin kalau di Iya, Fakultas kalau di Hukum ya. Saya KBS gitu kan. Saya ketika melihat bahwa ini ada ketidaksesuaian gitu kan. Ada ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian apa nih? Dalam konsep acara gitu kan, dalam ini dan sebagainya. Ada ketidaksesuaian dan memang tidak perlu dilakukan menurut saya. Dan itu di tengah lapang saya langsung protes di hadapan semua peserta. Protes langsung Protes ke kakak tingkatnya gitu. Iya, gitu kan. Gimana tuh protesnya? Jadi ibaratnya apa ya? Ada kejadian kita setelah ke masyarakat dan sebagainya, dan itu kita berkumpul untuk presentasikan hasil. Jadi kalau di ekonomi kan karena banyak tuh kan. Ketika itu tuh hanya perwakilan. Nah setelah jadi perwakilan banyak yang di peternakan, di UMKM dan sebagainya. Dan saya ikut salah satu. Setelah itu tuh dipresentasikan gitu kan ke semua, dan itu posisinya adalah siang gitu kan, posisi siang. Jadi ketika ada yang berbicara tuh nggak efektif, dan saya minta itu dibubarkan. Acara itu dibubarkan karena memang nggak efektif gitu kan, karena memang esensi yang kita sampaikan itu nggak bakal ini gitu. Jadi setelah itu saya maju ke depan dan saya meminta gitu kan, ini harus segera. Nah setelah itu ya udah saya ditarik sama keamanan, disitulah baru ada proses perdebatan. Debat gimana nih? Maksudnya ngomongin apa tentang? Dalam artian ya saya ditanya gitu kan, dalam artian maksudnya apa gitu kan. Saya nggak ada maksud gitu kan. Kalau misalkan yang mencari dalam acara itu ingin mencari esensi dan sebagainya, harusnya nggak kayak gini. Tapi emang sebenarnya saya mengakui bahwasanya hal itu akhirnya salah. Ya, akhirnya saya minta maaf gitu kan. Karena emang sebenarnya kalau misalnya dalam manajemen acara kan ini ya bikin kacau kan lah gitu. Iya. Tukang kacau gitu ya. Akhirnya disini tapi udah fire. Iya. Okay. Jadi di situ sih pas awal melihat ada ketidaksesuaian gitu kan, bagian dengan kondisi sekolah yang dari ekspektasi kita bagaimana sih kuliah itu gambarannya gitu kan, tapi memang pada realitinya tidak sesuai yang dengan kita gambarkan seperti itu. Jadi terkadang ekspektasi kita terlalu tinggi gitu ya. Iya gitu yang terhadap kuliah. Betul. Terus yang saya ingin tanyakan nih, Gob ini kan ya bisa disebut aktivis gitulah ya. Nih bisa, ya emang kan aktif gitu dalam kemahasiswaannya gitu, apalagi dalam organisasinya juga kan. Pengalamannya udah wah gitulah. Nih, tapi yang bikin memotivasi bener-bener pengen aktif banget di kampus gitu, apa nih? Saya tuh sebenarnya semenjak kejadian itu tuh pengen nggak mau aktif, gitu kan, nggak mau aktif. Saya coba mencari kesibukan lain dengan hal lain, tapi hal itu tuh justru membuat saya menjadi bosan, gitu kan. Bosan dan karena kejenuhannya gitu. Dan sebagainya. Dan akhirnya saya melihat bahwasannya memang saya terlahir di organisasi gitu kan, dari SMA dan sebagainya. Dan itu sebenarnya membuat saya berhenti berpikir, gitu kan. Pokoknya jadi setelah itu saya memberanikan diri untuk coba aktif gitu kan. Dan saya ada pendaftaran BEM gitu kan, BEM apa tuh? BEM FE gitu kan, di Galileo awal gitu kan. Saya coba masuk. Dan sebenarnya pas saya awal masuk juga udah diwanti-wanti tuh saya, karena emang pernah ada gesekan waktu saat KKM itu kan. Oh iya, yang waktu awal ya. Waktu awal gitu kan ya, saya cuma coba bersikap baik dan ya nggak coba hal-hal yang aneh lagi gitu kan. Iya. Sampai sekarang. Tapi itu masuk. Syukur. Berarti itu awal titik perjalanannya ya. Tapi emang awalnya pernah dengar sempat nggak mau diterima gitu kan. Itu karena emang ada gesekan masa lalu gitu kan. Iya sih ya. Karena memang mungkin ada pertimbangan lain dan sebagainya, akhirnya saya masuk. Ya bagus deh, berarti yang dilihat sama kakak tingkat atau sama BEM-nya itu potensinya. Berarti gue ini punya potensi gitu. Iya, cakep deh. Tapi nih, ngomong-ngomong, kok bisa sih jadi gubernur Fakultas Ekonomi nih? Gimana ceritanya tuh? Apa ya? Sebenarnya saat saya ingin misalnya jadi gubernur itu, saya pengen berpikir coba yang berbeda gitu ya. Coba ada hal yang berbeda.
gitu kan. Karena memang saya mencalonkan diri dari GUP itu melihat dari yang periode-periode sebelumnya ada hal yang gitu-gitu aja gitu kan. Iya. Hal-hal yang gitu-gitu. Saya mencoba memberanikan diri untuk mencoba menjadikan energi perubahan. Ingin memberikan semangat baru, energi baru, struktur yang baru, program baru, terutama dalam tatanan gitu kan. Karena saya melihat terutama di Ormawa UGJ ya, saya melihat tatanannya ini masih kurang. Tatanan organisasinya. Oh gitu kan. iya. Tatanan di organisasi, bagaimana tata kelola organisasi itu masih kurang gitu kan. Makanya saya mencoba memberanikan diri, khususnya di ekonomi dulu ya. Coba saya ingin merapikan gitu kan. Karena ada tumpang tindih yang memang menurut saya belum terstruktural dan sebagainya. Tapi masih ada kerancuan dan sebagainya. Ya misalnya mencoba coba ingin berubah gitu. Itu awal tujuan saya jadi gubernur gitu kan. Tapi nih Gup, kira-kira nih kan Gup nih motivasi pengen jadi gubernur nih, pengen ngerapihin kan istilahnya, kayak pengen ngemajuin fakultas ekonomi gitu biar nggak monoton, nggak gitu-gitu Iya. aja. Tapi nih ada nggak rasa kecewa gara-gara pandemik ini nih? Kayak udah ngancang-ngancang ini nih, wah udah kedepannya udah ada rencana ini itu, tapi akhirnya harus batal gara-gara pandemik. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan emang dengan ada pandemi ini, justru saya mempunyai peluang lebih dalam struktur tatanan gitu. Karena memang gini lah, dia organisasi nggak sempat membicarakan bagaimana tatanan organisasi yang sebenarnya, karena memang disibukkan dengan program kerja gitu kan. Iya betul. Dari dulu yang difokuskan itu adalah program kerja gitu kan. Sehingga kita tidak membicarakan hal-hal yang fundamental terkait organisasi itu bagaimana bekerja gitu kan, bagaimana sejauh eksekutif, bagaimana legislatif dan sebagainya gitu kan, bagaimana. Nah justru hal ini menjadi peluang kita gitu kan, bagaimana untuk bisa ya kita merapikan tatanan ini dengan sering diskusi dan konsolidasi tentunya gitu kan. Justru dengan ada pandemi ini saya rasa memperlancar gitu kan. Memperlancar dalam apanya nih? Dalam artian saya bisa berkomunikasi, bisa memfokuskan bagaimana tatanan organisasi ini di ekonomi khususnya mempunyai grand plan ke depan yang arah lebih baik lagi. Oh gitu iya kan. iya. Karena kita tidak disibukkan dengan program kerja. Gitu Betul, kan. Ketika betul. memang kita ada program kerja, pasti fokus kita terbagi, dan juga orma-orma lain pun yang memang harus kita satukan pikirannya, mungkin harus fokus ke kepentingannya, itu adalah program kerjanya gitu. Iya, Setelah iya. memang tidak ada kesibukan dan lain sebagainya, justru menjadi peluang gitu kan, biar kita bisa sering membicarakan bagaimana harus memiliki dasar yang Pas awal-awal ini gue, pas awal-awal menjabat gitu, set naik gue ya, punya yang pertama kali ada benak di pikiran nih, pengen ngelakuin apa nih buat fakultas ekonomi? saya ingin mengubah sebenarnya di strukturalnya, gitu kan, bagaimana di struktural itu, terus bagaimana fungsi gitu kan, ya khususnya di BEM FEJD sendiri lah gitu. Jadi ketika memang ada suatu departemen gitu kan, jadi fungsi departemennya itu nggak kelihatan, jadi malah justru ketika memang ada program kerja yang terlihat adalah fungsi kepanitiaan gitu. Jadi minimal ada fungsi departemen, ada fungsi kepanitiaan, itu ya mungkin yang bisa dibedakan bagaimana memang menjalankan sebagaimana fungsinya. Itu sih yang pengen saya rubah gitu kan. Nah itu di BEM-nya sendiri gitu kan. Kemudian kalau misalkan di ekonomi sendiri mungkin pengen mencoba membuat struktur yang lebih baik lagi gitu kan. Bagaimana sejauh mana peran eksekutif, bagaimana sejauh peran di legislatif. Karena di ekonomi kan luas ya, maksudnya mahasiswanya banyak gitu. Iya. Jelas harus ada spesifikasi gitu kan, harus ada spesifikasi jika memang pengen jadi efektif dan efisien gitu kan, gitu menurut saya. Tapi pandangan saya dari awal itu jujur KKM di ekonomi itu nggak efektif gitu kan. Nah ini minimal kita bisa menspesifikasikan gitu kan, karena memang 800 mahasiswa ya, 800 mahasiswa ya? kurang lebih gitu kan, kalau misalkan karena saya juga pernah terlibat gitu kan dalam Itu penelitian. dua prodi, dua-duanya? Dua prodi gitu kan. Jadi Banyak esensi juga yang berarti ya. esensi yang disampaikan itu kurang gitu kan. Iya. Makanya karena dengan dasar hal tersebut perlu spesifikasi gitu. Iya. Ada Tapi itu ada kesulitan gak sih dalam menjalankan kerjanya gitu? Karena kan yang kita lihat mahasiswanya banyak banget nih, sampai 800. tapi sebenarnya pandangan itu tuh pandangan saya waktu masih sebelumnya. Itu kan pandangan saya masih sebelumnya gitu. Kenapa alasan saya salah satu menjadi gubernur, karena memang saya punya pendapat gitu kan, tapi saya tidak punya kekuasaan gitu kan. Saya ingin melakukan perubahan pun rasanya sulit gitu, karena terbentuk gitu kan. Apalagi emang saya orang yang baru,
mungkin ini adalah hal yang baru juga, ya mungkin hal itu banyak sekali perbedaan gitu kan. Ada yang pro, ada yang kontra juga. Iya. Gitu kan. Itu yang menjadi alasan saya kenapa memang ketika memang kita ingin melakukan perubahan itu sangat susah sebenarnya dari bawah. Susah, pasti susah. Gitu kan. Itu sangat susah sekali dari bawah. Itu yang saya rasakan dan memang kenapa saya pengen mengubah itu dari atas gitu kan, dari atas bawah. Tapi nih Gub, setelah berjalan beberapa bulan ya, mungkin 6 bulanan ya, 6 bulan atau 5 bulan ya, Nambah. ada nggak sih rasa menyesal gitu? Aduh, nyesel nih jadi gubernur nih. Ternyata jadi gubernur gini-gini aja, atau aduh kok malah capek gitu, kok malah sakit hati terus atau apa segala macam. Ada nggak sih rasa penyesalan kayak gitu di hati? Sebenarnya nggak ada sih rasa sesal atau sakit hati, rasa capek, karena memang semua itu udah saya rasakan pas saat SMA. Dan saya diajarkan pas saat di Pecinta Alam itu bahwasanya ketika kita berorganisasi kita harus siap sakit hati. Gitu Iya, kan? betul. Kita harus siap sakit hati. Bagaimana sakit hati, entah itu bagaimana pendapat kita ditolak, gitu kan? Bagaimana kita ditekan, bagaimana ada pressure gitu kan, dari tekanan dari luar gitu kan. Dari hal-hal seperti itu ya saya udah mulai terbiasa gitu kan. Jadi saya tidak peduli apa yang diomongkan oleh orang lain gitu kan, bagaimana dengan saya, entah itu pemikiran atau sikap dan sebagainya, saya udah nggak peduli, dan itu juga saya sudah tidak memikirkan lagi gitu kan. Bagus Kayak banget. hal yang seperti itu. Tapi tantangan terberatnya apa nih? Kan barangkali ada dari bawah juga yang tadi kata Gub bilang gitu, dari tekanan dari bawah, tekanan dari atas segala macam. Tantangan yang terberatnya menurut Gub ini apa nih? Sebenarnya tantangan beratnya adalah bagaimana kita bisa menyatukan pemikiran sih gitu kan. Bagaimana kita bisa menyatukan. Tapi bagaimanapun ya kita harus sepakat dulu ketika memang kita ingin melakukan perubahan dan sebagainya, harus ada punya kepentingan yang sama gitu kan. Ketika memang ada kepentingan yang berbeda itu pasti akan sulit gitu kan. Kepentingan yang berbeda maksudnya apa nih? Dalam artian memang lebih memikirkan untuk apa sih namanya, kepentingannya gitu kan, atau egonya lah, egosentrik. Iya. Gitu kan. Kita tuh harus lepaskan. Betul. Gitu kan. Kita harus melepaskan itu. Nah, itu sih sebenarnya tantangan berat gitu kan. Apalagi kalau misalkan ya memang ego itu ya sebenarnya kalau bisa dibilang gitu kan, bersama ada hubungannya antara hubungan dengan alumni. Nah, itu iya. bagaimana kita bisa memutus hal itu gitu kan. Karena ya, bagaimanapun juga selagi pengen kita berbuat baik dan memang itu untuk kepentingan bersama, ya sudah, ayo. Nah, itu sih sebenarnya tantangan terberat bagi Iya. saya gitu kan. Memang berat sih yang namanya apa, nyatuin semua pikiran ya. Emang berat sekali, dan memang itu butuh waktu yang enggak cepat ya. Butuh waktu yang lama gitu kan. Berproses dulu, kayak pendekatan dulu ya Gub. Ya, hal-hal konsolidasi itu ya sih yang perlu. Iya. Tapi langkah buat kira-kira langkah buat nyatuin pikirannya apa nih? Dari Gub sendiri, ada langkah buat nyatuin pikirannya nih? Ya, kita sering ngobrol gitu. Kayak Kadang kan orang tuh merasa apa ya, ketika ada gesekan entah itu apa, berbeda pandangan gitu kan, itu nggak mau ngobrol dan tidak mau segera diklarifikasi gitu kan. Biasanya langkah saya pertama ya ini adalah sering adakan diskusi dan ngobrol gitu, bagaimana pandangan depan dan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwasanya memang kita harus mengadakan perubahan gitu kan. kayak ngopi gitu ya, Kayak ngopi dan sebagainya. Jadi ya Gitu. mahasiswa tuh kayak gini ngopi gitu. Tapi yang kita obrolin itu bermanfaat lah, insya Allah gitu ya. Gak mungkin kita ngomong panjang-panjang tapi nggak ada manfaatnya. Itu ya sih yang membedakan kita, Iya, membedakan kita sama yang lain gitu kan. yang membedakan Yang mahasiswa. memang harus ada pembeda. Ya udah, paling minum aja dulu pres biar Iya. pres ya. Mulutnya ini ya. Jadi dari tadi udah saya minum ya. Minum aja. Santai. Haus, saya juga haus teman-teman. Pokoknya aduh gimana ini bar aja tuh enak banget minumannya. Gila sih, Gilpars teman-teman. Minum aja dulu Gebe ya. Ya, santai aja. Kita balik lagi nih ke topik yang tadi, masalah banyaknya mahasiswa mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kan banyak banget nih yang tadi Iya. kata aku berarti kalau nggak salah Fakultas Ekonomi itu dengan mahasiswa yang terbanyak bukan sih? Iya, Iya. terbanyak. Jadi tantangannya pasti berat juga ya. Tapi kira-kira nih selama berarti 3 tahun ya kuliah, Ya, 3 tahun. 3 tahun kuliah, nemuin keunikan apa aja nih dari mahasiswa-mahasiswanya? Sebenarnya semakin banyak itu semakin sulit juga, gitu kan. Karena ya ekonomi banyak gitu kan mahasiswanya. Tapi tingkat partisipasinya dalam ikut kegiatan kita itu cukup sulit, gitu kan. Karena memang udah karakternya individual, gitu kan. Sehingga kita untuk menjelaskan hal-hal yang fundamental, bagaimana peran dan sebagainya seharusnya seperti apa mahasiswa, itu cukup sulit menurut saya gitu kan, terhadap SDM gitu kan.
karena emang banyak sih gitu kan. Tapi itu cara buat ngakomodirnya nih, kira-kira gimana nih biar semuanya sama rata gitu loh dalam kayak ngaturnya gitu loh. Jadi sebenarnya yang pengen ditekankan lagi adalah bagaimana kita bisa fungsinya kita bisa mensosialisasikan gitu kan ke mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu kan. Bagaimana seharusnya berpikir, bagaimana seharusnya bertindak, dan bagaimana yang seharusnya kita memperjuangkan hak kita gitu kan. Karena dasar saya kenapa hal kayak gitu, udah 3 tahun saya melihat bahwasanya aspirasi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi terlalu pasti ada 2 hal. Kalau tidak dosen ya mengenai fasilitas. Itu selama saya 3 tahun loh. Gitu kan. Padahal kan ada hal-hal fundamental lain terkait aspirasi tersebut gitu kan. Bagaimana kebebasan kita dalam mimbar akademik gitu kan. Bagaimana kita emang berani mengukuhkan pendapat, bagaimana memang dalam sisi lain fungsi daripada wali dosen, bagaimana kita bisa mengambil semester atas gitu kan, dan sebagai hal-hal yang fundamental seperti itu banyak yang mungkin belum mengetahui atau belum memahami. Jadi memang kita fokus ke situ, kita sosialisasi langsung ke mahasiswa gitu kan. Jadi bahwasanya emang ini loh peran mahasiswa gitu kan, kita harus cara berpikir seperti ini dan jangan takut gitu kan. Berarti emang susah ya kalau udah individualisme. Makanya kemarin saya ngobrol sama Presma dan Wapres juga, yang namanya mahasiswa mah nggak boleh mikirin sendiri gitu ya. Berarti sulit memang ya namanya. Memang yang paling sulit itu adalah ya bagaimana ya buat kita bisa pola pikir ya bagaimana. Itu sih SDM ya, karena memang berbeda-beda mungkin. Kayak dari daerahnya juga udah beda-beda, kulturnya beda-beda, cara penyesuaiannya beda, cara adaptasinya beda. Mungkin itu yang harus gue terapin juga kali ya, biar semuanya satu pemikiran gitu. Ya minimal kita bisa satu visi lah. Iya kan? betul. Itu hal yang paling. Kira-kira visi dari Gub sendiri apa nih Gub? Ya visi dari saya yang pertama adalah membuat tatanan yang lebih baik gitu kan. Intinya visi saya yang pertama adalah tatanan yang lebih baik, kemudian kita menjadikan media sosial sebagai edukasi. Udah sih itu gitu kan. Nah, jadi memang sebenarnya hal yang paling penting bagaimana kita untuk berubah adalah ya energi kita itu yang saya maksud itu adalah bagaimana pola pikir kita gitu kan. Itu dalam kita melakukan perubahan itu adalah pola pikir kita dulu yang harus kita rubah, mindset dulu. Jadi maksud energi itu ya kita akan coba pola pikir itu melalui edukasi dari media sosial gitu kan. Betul. Tapi bukannya kalau media sosial tuh gak semua orang punya ya? Iya, jadi media sosial itu kan luas, gitu kan, bukan hanya Instagram dan sebagainya gitu kan. Kita baru melakukan media sosial di WhatsApp dan sebagainya. Dulu waktu ini kita bisa sosialisasi langsung melalui Zoom. Kita kumpulkan para KM, gitu kan. Kita melakukan sosialisasi di situ. Bagaimana memang, jadi seperti itu media. Jadi media sosial sebagai media. Kita gunakan. Berarti kita balik lagi ke masalah pandemi nih. Kan sekarang pandemi, jadi juga kayak ruang gerak BEM jadi ikut terbatas juga kan. Pasti ikut terbatas. Jadi terbatas. Tapi nih kira-kira sekarang BEM itu lagi ngerjain apa aja nih? Apa punya program selama pandemi ini atau punya kegiatan di luar kayak langsung gitu, langsung kayak virtual atau apa? Kira-kira BEM ada apa nih BEM Fakultas Ekonomi sendiri? Sebenarnya kita menjalankan program-program yang memang bisa dilakukan tanpa langsung gitu kan. Program yang pertama bagaimana kita pengen melihat kualitas dari mahasiswa ekonomi khususnya itu kan dari bagaimana kualitas membacanya. Ya kan? Itu kita sudah melakukan penelitian. Itu kan kita gunakan variabel yang ada, kemudian kita sebar kuesioner biasa, kita menggunakan sampel gitu kan. Nah, di situ bisa terlihat sejauh mana sih gitu kan sebenarnya kualitas dari Fakultas Ekonomi. Dan itu juga sebenarnya hasilnya sudah dapat gitu kan. Tinggal kita rilis aja dengan infografisnya. Tapi memang sebenarnya yang kurang saya tahu gitu kan. Saya melihat bahwasanya banyak mahasiswa ekonomi yang sebenarnya apatis dan sebagainya. Ternyata ketika memang kita melakukan penelitian itu hasilnya cukup tinggi gitu kan. Banyak mahasiswa Fakultas Ekonomi yang memang berkegiatan di luar dan juga memang dia membaca dalam hal-hal lain gitu kan. Dalam fokusnya walaupun bukan akademik ya, tapi lebih ke novel gitu kan, kemudian buku-buku lain. Tingkat membacanya lumayan tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya hal-hal yang saya pikirkan apa dan sebagainya ternyata memang
mahasiswa fakultas ekonomi punya potensi juga gitu kan. Khususnya dalam kualitas membaca ya itu tinggi. Kemudian memang paling kita hanya untuk mengisi waktu luang gitu kan, mengisi waktu luang di tengah pandemi seperti ini. Ada program Ekoporia sama kritik kan, bagaimana kita bisa berkreativitas gitu kan di rumah gitu kan. Terus sekarang lagi musim ya TikTok ya. Iya. Jadi memang coba kita ringkas bagaimana bisa dengan tema rindu kampus gitu kan melalui TikTok. Ya. Mungkin itu sih kegiatan yang kita bisa lakukan. Karena emang apa ya, semua orang rindu kampus ya. Iya pasti. Saya juga termasuk orang yang merindukan suasana pembelajaran di kelas gitu, karena jenuh pres lagi. Enak udah ini ya, maaf. Lihat dari kondisi perkuliahan daring ini, kira-kira nih pendapat dari Gub sendiri gimana nih tentang perkuliahan daring ini? Kalau menurut saya mah kalau misalnya selama perkuliahan daring itu tidak akan menimbulkan efektivitas pembelajaran ya gitu kan. Bagaimanapun juga karena dengan berbagai macam kendala dan memang bagaimana kesiapan kita gitu kan. Karena dengan ada pandemi ini kan transisi kita bagaimana harus dipercepat ya, bagaimana dalam teknologi, dalam penggunaan daring itu kita dipercepat ya, melihat dalam kesiapan kita yaitu saya tidak akan menemukan efektivitas gitu kan. Entah itu dari sisi luar gitu, entah itu dari sisi dalamnya, entah itu dosen ataupun mahasiswanya ada kendala-kendala sendiri gitu kan, entah itu sinyal ataupun misalkan kapasitas HP dari setiap ininya, dan juga dalam penyampaian materinya mungkin pasti emang nggak efektif menurut saya selama perkuliahan daring ini gitu kan. Tidak bakal ketemu efektif gitu kan. Kalau misalkan dibilang efektif ya apa transfer knowledge gitu kan dari dosen dan mahasiswa yang punya keterbatasan gitu kan. Iya, tapi soalnya saya juga ngerasain gitu kayak apa yang disampaikan dosen masih kurang gitu, masih kurang efektif. Tapi ini kira-kira dari Gub sendiri punya solusi nggak nih buat pembelajaran selama pandemi ini? Sebenarnya kalau misalkan ingin melihat solusi, itu saya melihat dari sisi mahasiswanya. Bagaimana memang kedewasaan belajar itu harus diperlukan gitu kan. Dalam artian memang mahasiswa kan seharusnya idealnya adalah kita tidak mengandalkan apa yang diajarkan oleh dosen, tapi kita mengkaji ilmu secara dari luar gitu kan. Kemudian di ruang diskusi dengan dosen itu, dengan pembelajaran itu adalah kita bertukar pikiran gitu kan. Jadi memang kebanyakan yang saya rasa mahasiswa hanya meninggi apa yang diajarkan oleh dosen, sehingga di situ timbul adalah satu komunikasi, tidak terciptanya dua komunikasi gitu kan. Bagaimana dengan pendewasaan belajar kita gitu. Nah itu sih sebenarnya saya melihat dari posisi mahasiswanya harus ada kedewasaan dalam belajar gitu. Jadi memang ketika kita belajar itu ya nggak mesti di ruang kuliah gitu kan, dengan kita iseng membaca mata kuliah yang memang kita lakukan, dan itu kita diskusikan dengan dosen gitu kan. Bila perlu ya berdebat gitu kan dengan dosen gitu kan, karena memang kita belajar di luar dan memahami dulu gitu kan sebelum itu sih yang memang satu hal penting bagi saya terhadap mahasiswa yang perlu diperhatikan adalah tingkat pendewasaan. Yang saya rasa semakin kesini semakin apa gitu kan, tingkat kedewasaan itu mulai berkurang gitu kan. Tingkat kedewasaan itu mulai berkurang gitu dari mahasiswa khususnya. Tidak ada rasa penasaran atau penggalian pengetahuan di luar ruang perkuliahan gitu kan. Seharusnya memang di ruang kuliah itu ada ruang kebebasan kita, argumen kita dan sebagainya gitu kan. Tapi yang nyata ya pragmatis gitu kan. Iya. Hanya satu arah dari dosen gitu kan. Setelah tidak ada yang ditanyakan ya sudah, ya udah selesai. Saya dengar nih Gub, katanya dari Kemendikbud sendiri buat pembelajaran secara langsung katanya sih mulai tahun depan nih Gub. Tapi dari yang kita lihat sekarang ini dari pembelajaran kan memang kurang efektif ya Gub ya. Terus berarti antara mulai kuliah lagi mungkin antara September, November, Desember ya Gub ya. Kira-kira Gub sepakat gak nih kalau memang harus dimundurin tahun depan? Apalagi yang kita lihat di sekarang ini kondisinya pembelajaran daring ini nggak efektif Gub. Oke, kalau misalkan yang melihat pembelajaran gitu kan, kita juga harus melihat kondisi dulu. Kondisi ininya dalam penyebaran virus coronanya gitu kan. Ini sudah mulai berada puncak atau belum? Ini kan berada di puncak saja belum, masih mengalami kenaikan, belum mengalami penurunan ya. Gitu kan, belum mengalami penurunan. Ketika memang belum ada
penyebaran ini belum terselesaikan, ketika memang dipaksakan untuk kuliah secara langsung, itu malah justru dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran gitu kan. Nah itu sih, jadi memang sebenarnya kalau misalkan di dunia pendidikan dan sebagainya, saya rasa ya keselamatan dari mahasiswa atau pelajar itu perlu diutamakan gitu kan. Ya tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan aja sih hal seperti ini, terutama mahasiswa kan dalam belajarnya coba lebih ditingkatkan lagi gitu kan, penalarannya dalam memperluas wawasannya gitu kan. Jadi saya rasa kalau misalkan yang memang bulan September kalau kondisi sini sudah membaik atau memang sudah ini ya saya sepakat. Tapi kalau misalkan kondisi ini belum menunjukkan keadaan yang pasti gitu kan dan sebagainya, ini kan baru prediksi-prediksi gitu kan, dan juga prediksi itu kadang juga tidak tepat juga kan. Nah itu sih yang harus diperhatikan gitu. Saya rasa kalau misalkan ini ya sudah, kita selama itu masih belum bisa dikondisikan, penyebaran masih terus masif mengalami peningkatan, ya saya rasa ya tidak perlu secara langsung, walaupun udah ada daerah yang zona hijau gitu kan. Tapi kan termasuk Cirebon gak sih? Iya, termasuk Cirebon kan. Termasuk Cirebon. Saya rasa memang perlu berhati-hati gitu kan. Betul harus tetap waspada ya. Tetap waspada ya, saya rasa juga walaupun Cirebon sudah zona hijau ataupun zona kuning yang tidak membahayakan, ya pemerintah pun masih belum berani mengambil keputusan gitu kan, karena memang mungkin di Cirebon juga tes rapid apanya belum secara menyeluruh kan. Nah, mohon maaf saya potong Gub. Kira-kira mungkin gak Gub ini? Kan dulu nih angka yang positif yang PDP sama yang meninggal angkanya kan kecil ya. Sekarang gede-gede nih Gub. Mungkin gak Gub gara-gara waktu dulu belum ada tes swab atau tes rapid, dan sekarang gara-gara udah ada tes rapid sama tes swab pasiennya jadi meningkat? Mungkin nggak? Apa sebenarnya dari dulu udah banyak gitu, tapi cuman karena alatnya yang kurang memadai, jadi kita masih kekurangan gitu? Ya, sebenarnya bisa aja gitu kan. Sampai rapid test pun sebenarnya tingkat akurasi dari ininya kan kurang sebenarnya dalam mendeteksi virus corona itu positif atau tidak gitu kan dalam rapid test gitu kan. Nah jadi kalau misalkan memang wilayah Cirebon sudah mulai ini, mungkin bisa ketahuan gitu kan, karena emang saya lihat belum ada nih di wilayah Cirebon. Mungkin kenapa bisa dibilang belum ada penyebaran, karena belum ada tes rapid massal. Iya betul. Belum ada kan. Belum ada. Saya belum menemukan. Nah itu kan, kalau misalkan sudah dilakukan rapid bisa aja gitu kan. Ada yang positif dan saya. Jadi kenapa ini bisa belum ketahuan sebenarnya, karena memang belum ada tes rapid massal. Itu yang saya lihat di Cirebon ya. Kenapa memang ini kita masih terasa aman-aman aja karena belum ada pemberitaan soal lain. Iya sih. Jadi bahkan bukan kadang-kadang lagi, memang sekarang yang kita lihat di masyarakatnya sendiri kayak udahlah udah new normal, padahal kan kalau kata pemerintah dari Gubernur Jawa Baratnya sendiri mengatakan PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai 26 Juni kan. Berarti itu hari Sabtu atau Jumat kalau nggak salah. Tapi dari masyarakatnya sendiri udah mulai hidup dengan terbiasa gitu, kondisi terbiasa nih. Tanggapan dari Gub sendiri kayak gimana nih? Ya sebenarnya masyarakat sudah berada di titik kejenuhan ya, karena dari bulan awal kita ini, dari bulan Maret, April, Mei gitu kan, itu belum ada kepastian gitu kan, belum ada kepastian bahwasanya memang apakah kapan corona ini selesai gitu kan. Sehingga yang saya tahu masyarakat Cirebon tentunya yang memang dalam sisi agamisnya itu lumayan kental juga gitu kan, dia lebih memikirkan ya sudah, kalau misalkan meninggal mah udah ada yang ngatur. Saya sering bertanya sama orang-orang yang tua khususnya gitu kan, dia nggak peduli gitu kan. Kalau misalkan mati ya sudah ada yang meninggal atau apa sudah mengatur gitu kan. Virus corona pun itu ciptaan Gusti Allah gitu kan. Makanya ketika itu yang saya interaksi sama sempat interaksi sama warga dan sebagainya, seperti itu jawabannya. Jadi memang itu sih kalau misalkan yang saya lihat di masyarakat Cirebon seperti itu gitu kan. Terutama daerah saya sendiri nih gitu kan. Saya dari daerah saya dari awal di Talun itu virus corona sudah tidak dibolehin kan untuk Jumatan. Justru daerah saya dari awal itu masih terus Jumatan. Gitu kan. Karena pikirnya gini, ketika memang tidak ada vaksin yang untuk membuat daya tahan tubuh kita kebal gitu kan. Langkah yang ini adalah untuk kita melindungi diri kita adalah spiritual. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita dilindungi. Itu prinsipnya. Gitu kan. Jadi ketika memang belum ada obat secara ini kan buat menguatkan daya tahan tubuh kita gitu kan, ya kita dengan doa gitu kan. Itu sih yang saya lihat di masyarakat Cirebon khususnya dalam sisi agamisnya masih
kental gitu. Iya. Sehingga hal-hal ini ya wajar gitu kan, Cirebon ake wanie gitu. Karena emang seperti itu yang saya tahu. Tapi memang saya juga dari Majalengka, kebetulan saya juga kan. Ya di Majalengka pun seperti itu. Sama ya orang. Hampir semua masjid-masjid, hampir semua tempat-tempat ibadah ya dibuka seperti biasanya. Cuman memang ada soft yang dikosongkan, jadi biar nggak terlalu dekat gitu, physical distancing kan. Berarti memang ya seperti yang kita tahu pandemi ini kena semua aspek tuh ya, Gub ya. Aspek pasti karena sama dia. Oke Gub, kayaknya kita udah cukup deh ngobrol-ngobrolnya. Cukup, ya. Kita lanjut ngobrol di luar aja Gub. Jadi buat teman-teman sekali lagi ya, ini enak banget sumpah nih Baraja Coffee. Ya nggak Gub? Betul nggak Gub? Enak nggak Gub? Wah cakep, ini enak banget teman-teman, harus coba. Langsung aja datang ke Tentara Pelajar nomor 107 di Cirebon. Tepatnya di depan Grage Mall Cirebon. Oke teman-teman, sekian, bye. Ya.